nyawa, sigaraning nyawa. Ini adalah posisi di mana seorang suami istri yang bisa jadi karena sudah berproses sekian lama, bertahun-tahun, sampai akhirnya serasa nyawiji. Jadi tanpa komunikasi verbal, tanpa omongan antara suami atau istri sudah saling paham. Tanpa kata-kata, cukup berpandangan mata, sudah saling paham. Posisi ini tidak mudah karena memang harus satu memakan waktu yang panjang, terus yang kedua di antara suami istri atau pasangan saling bisa menerima satu sama yang lain dalam proses yang tidak hanya sehari dua hari, tapi bisa memakan waktu bertahun-tahun. Ini yang mungkin diharapkan setiap pasangan, di mana bisa langgeng, bisa awet. Itu yang menjadi harapan setiap orang yang menikah berpasangan satu sama lain dengan pasangannya masing-masing. Flashback sedikit ke belakang, di mana manusia tumbuh dari anak-anak yang mana egonya, keakuannya sangat kuat, yang mana apa-apa adalah milikku, punyaku, sepeda ini punyaku, mobil-mobilan ini punyaku, ini ibuku, ini bapakku, dan seterusnya. Pada fase anak-anak memang sedang kuat-kuatnya ego ini diakui oleh dirinya sendiri, disadari oleh anak itu sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, sudah tumbuh, taruhlah mulai ABG, mulai akil balik, mulai muncul ketertarikan dengan lawan jenis, di mana posisi ini biasanya seseorang mulai mengenal yang namanya cinta monyet, di mana ini sangat egois sekali, sama-sama egois, tapi sudah bersedia membuka diri untuk memperhatikan orang lain. Yang jadi pemicunya adalah rasa ketertarikan itu sendiri, di mana seseorang mulai ada rasa cinta, ada rasa sayang terhadap lawan jenisnya. Kemudian dari situ ada yang kemudian membina hubungan, pacaran, dan seterusnya. Tapi wajar, namanya saja cinta monyet, yang mana itu masih didasari oleh sekedar ketertarikan tanpa kesediaan untuk menerima konsekuensi, menerima kondisi pasangan apa adanya, tanpa kesediaan untuk saling melayani. Maka sangat dimungkinkan cinta monyet ini akan bubar. Dengan kata lain, tidak berlangsung lama, hanya sebentar, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Jarang yang sampai bisa bertahan bertahun-tahun, namanya cinta monyet. Lalu kemudian kita tumbuh, ada yang melalui fase cinta monyet, ada yang tidak. Tapi yang jelas ada ketertarikan lawan jenis, itu ada. Terus kemudian ketika sudah mulai bertumbuh, saat seseorang sudah mulai mau memutuskan untuk menikah, disinilah sebenarnya proses untuk tumbuh dewasa secara sebenarnya, di mana seseorang mau merelakan, mau membagi kepentingan egonya, mau berbagi pelayanan, mau melayani satu sama lain, mau mencurahkan cintanya terhadap pasangannya. Fase menikah ini kenapa menjadi momentum penting? Karena seseorang akan secara berhadap-hadapan hampir tiap hari untuk mau nggak mau saling berbagi, saling melayani, saling menerima. Karena tanpa itu semua akan bubar, tanpa itu semua akan terjadi konflik-konflik yang berkesinambungan pula. Dan itu wajar pula memang ketika seorang pasangan yang baru menikah, proses penyesuaian, proses saling menerima, saling mengerti, ini butuh waktu dan butuh perjuangan juga dari masing-masing, baik pihak suami maupun pihak istri. Baru kemudian nanti setelah punya anak, seseorang baru mengalami di mana kondisi cintanya utuh, kasih sayangnya penuh tanpa syarat. Kalau suami istri masih ada persyaratan, kamu harus gini, kamu harus mau begini, saya akan memberikan ini, transaksional masih ada. Tapi ketika terhadap anak, orang tua sudah tidak ada lagi persyaratan. Ini cintanya mulai murni, cinta tanpa syarat. Mau dipipisin, mau diberakin, orang tua juga nggak akan marah, karena memang kasih sayangnya jauh lebih besar dari kemarahannya. Ini menjadi pertumbuhan yang signifikan menurut saya ketika seseorang punya anak. Dia punya kesadaran lebih untuk mau berbagi, kesadaran lebih untuk mau merelakan bagian dari dirinya untuk anaknya. Dan ini lambat laun justru yang akan membantu juga
dari suami istri itu sendiri ketika sudah memiliki anak, karena makin kompleks juga yang harus dihadapi, makin beraneka ragam yang harus dihadapi dalam kehidupannya, sehingga pada posisi ini antara suami dan istri ada proses-proses penyesuaian yang terus menerus, yang tadinya beda selera, beda pendapat, beda ketertarikan, beda pemikiran, tapi dengan bertemunya suami dan istri, dengan bertemunya pasangan ini secara terus-menerus akan terjadi proses sinkronisasi. Yang penting kedua-duanya bersedia untuk bertahan, yang penting kedua-duanya bersedia untuk saling menerima, saling belajar menerima, saling belajar untuk tahu maunya pasangan, untuk mau mengerti kondisi pasangan apapun apa adanya. Ini yang memungkinkan seseorang untuk bisa bertahan lama dalam sebuah hubungan. Makanya ada istilah sigaraning nyowo. Sigaraning nyowo ini bukan semata perkara nama garwo kalau di Jawa seperti itu. Jauh lebih penting di sini adalah perkara di mana nantinya betul-betul antara suami istri ini sudah menyatu, sudah menjadi seia sekata. Dengan kata lain, di mana ada suami harus ada istrinya dalam urusan apapun nantinya, karena memang makin kesana saling membutuhkan satu dengan yang lainnya pun juga makin kuat. Tapi yaitu untuk bisa menjadi betul-betul sigaraning nyawa, satu nyawa, butuh proses panjang, butuh proses penyesuaian, sinkronisasi yang tidak sebentar. Dan ini wajar ketika memang harus dilalui dengan rasa sakit, kadang antara suami sakit hati terhadap istri, pun sebaliknya istri sakit hati terhadap suaminya. Ini wajar sekali dalam proses sinkronisasi, dalam proses bersenyawa tadi, dalam proses untuk menjadi satu nyawa. Akhirnya betul-betul menjadi garwo sigaraning nyawa, antara suami dan istri satu nyawa, karena betul-betul sudah terjadi proses sinkronisasi. Dan memang dalam hubungan ketika sudah mampu bersinkronisasi ini, maka bisa dipastikan hubungan tersebut bisa awet, bisa langgeng, bisa sakinah. Dan itu yang kita harapkan dari setiap hubungan yang kita jalin, utamanya terhadap istri kita, terhadap suami kita, yang mana menjadi teman kita sampai nanti kita menua dan tiada